Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih kitab Yosua. Ini sudah tema yang ke-13. Kita sudah mengambil suatu kesimpulan mengenai perang yang dipimpin oleh Yosua. Jadi ada perang yang di sebelah sebelah timur Sungai Yordan, itu yang menghantam kerajaan Og dan Sihon, rajanya Og dan Sihon. Itu orang Amori semuanya, dan itu dipimpin Musa pada waktu itu. Dan tanah itu sudah diberikan kepada Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Jadi yang 9,5 lagi itu dipimpin oleh Yosua. Selama perang ya, kita melihat di pasal 11 sampai 12, ini sudah merupakan kesimpulan daripada hasil peperangan itu ya. Kesimpulannya itu di sini dikatakan ayat 16 ya, ini kita harus baca ya. Pasal 11 sampai pasal 12 Yosua itu pasal 12 juga ada di situ daftar raja-raja yang kalah. Di sini dikatakan demikianlah, ini merupakan kesimpulan ya. Pasal 11 ayat 16, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu ya. Dikatakan di sini disebut namanya ini, dikatakan semua rajanya ditangkap dan dibunuhnya. Kemudian dikatakan lagi lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Dan ayat 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Nah ini perhatikan nih. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Nah ini jangan salah kita mengerti apa maksudnya aman negeri itu dan berhenti dari berperang. Bukan berarti seluruh negeri itu sudah diduduki. Karena masih banyak, bahkan ini kalau kita lihat pasal 13 ayat 1 ini, firman Tuhan kepada Yosua bilang begini, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Jadi sebenarnya pengertian aman negeri itu dan berhenti berperang itu bukan berarti seluruh negeri itu sudah ditaklukkan dan tidak ada lagi musuh. Ya, masih ada daerah-daerah yang harus ditaklukkan oleh tiap suku, ya. Kan sudah dibagi. Jadi negeri itu dibagi dulu, masing-masing suku sudah dapat. Setelah itu suku itu harus berperang. Karena Tuhan memberikan itu sedikit demi sedikit ya. Kalau saudara melihat ya, ini pasal yang Ulangan ya. Kalau coba dulu sebentar ya, kita lihat dulu sebentar. Ulangan 18. Mudah-mudahan ini nggak salah nih ayatnya. Ulangan 18 ayat 3 ya. 18 ayat 3. Oh, kayaknya ini salah ini ayatnya ya. Ada di kitab Ulangan dikatakan bahwa Tuhan memberikan negeri itu sedikit demi sedikit sesuai dengan pertumbuhan Israel, supaya jangan nanti katanya lebih banyak binatang hutan ya. Itu ayatnya ada di kitab Ulangan. Jadi pengertian inilah yang harus kita pahami. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang, artinya negeri itu tidak lagi penduduknya nggak lagi menyerang Israel. Itu satu ya. Kedua, bahwa mereka sudah menduduki sesuai dengan jumlah yang ada pada mereka itu ya. Perkembangan Israel kan dia butuh waktu untuk terus berkembang beranak cucu gitu loh. Baru dia bisa menaklukkan daerah-daerah yang belum diduduki ya. Memang Yosua menegur juga ini karena orang Israel agak malas juga untuk merebut ini ya. Ini dikatakan di sini di ayat yang ke mana dia ini, aduh ya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Nah, ini dia nih ya. Ayat pasal 18 ayat 3 ini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ya. Jadi aman dalam pengertian dengan jumlah
pertumbuhan penduduk Israel pada waktu itu sudah menempati posisi, udah ada di itu, kurang lebih aja 7 suku itu yang masih kurang itu, yang belum dapat tempat yang sudah dibagi-bagi itu. Aman dalam arti untuk jumlah mereka pada waktu itu, mereka aman, tidak diserang. Itu satu pengertiannya. Tapi yang kedua pengertiannya, mereka nanti bertumbuh dan harus menghantam itu semua sisa-sisa daerah-daerah yang belum diduduki, ya. Nah, sekarang kita langsung aplikasi saja. Apa ini pengertiannya dalam kehidupan kita sekarang? Karena gini ya, membaca Alkitab itu, lihat dulu dia ceritanya di sana. Ini konteksnya itu, mereka cerita itu secara jasmani ya. Milik pusaka Israel itu tanah perjanjian, itu tanah bener-beneran semua jasmani, musuhnya juga musuh jasmani, bangsa-bangsa, 7 bangsa itu. Sementara itu kita di sini bagaimana? Dan kita peperangan di sini rohani ya. Dan kita sudah tahu itu milik pusaka gereja itu adalah kepenuhan Kristus. Karena Kristus yang di dalam ini, dia akan menaklukkan, bekerja terus menaklukkan, menguasai jiwa kita, bahkan seluruhnya. Nanti terekspresi ketika kedatangan Kristus, itu kita dimuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi milik pusaka gereja itu adalah kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas yang nanti akan dimiliki. Sekarang belum, karena Kristus belum datang pada hari raya Pondok Daun. Kalau Pantekosta itu ketika pencurahan roh itu hanya Arabaun, hanya DP-nya. Jadi gereja baru memperoleh DP ya, down payment, panjar ya. Nanti ketika kedatangan Kristus yang berikut ini, yang pada pesta Pondok Daun yang disimbolkan di situ, Pondok Daun, disitulah kita akan mengalami pencurahan roh yang tidak terbatas ya, di mana tampillah putra-putra Elohim akan melayani berjaman-jaman sampai segala sesuatu ditaklukkan, dan ya, maut ya sebagai upah dosa itu ditaklukkan. Nah, sekarang ini gimana kondisi kita? Walaupun kita belum mendapatkan seluruhnya ya, roh yang seluruhnya atau kepenuhan Kristus yang seluruhnya belum, tapi dalam kondisi saat ini kita sudah bisa mendapatkan kondisi aman, berhenti dari berperang. Nah, ini yang mau saya jelaskan ini, apa artinya aman dan berhenti dari berperang. Kalau saudara lihat di kitab Ibrani membandingkannya ini dikatakan di sana umat Tuhan harus masuk ke tempat perhentian atau Sabat rest ya. Pengertian Sabat itu berhenti dari bekerja ya, enggak lagi berjuang, gelisah, takut dan sebagainya. Itu pengertiannya dulu. Mari kita lihat dulu beberapa, saya ambil beberapa poin untuk menjelaskan aman ya. Pengertian Yosua di sini, aman, negeri itu berhenti berperang, yang kita terapkan dulu kepada kondisi kita sebagai umat Tuhan yang aman dan berhenti dari berperang ya. Sekali lagi ingat ya, bukan berarti kita gereja sudah memperoleh kepenuhan Kristus, belum. Tunggu nanti kedatangan Kristus, disitulah kita akan menerima itu ya. Oke, yang pertama ini saya mau menjelaskan dulu bahwa gereja ketika dia menerima DP atau down payment, itu Efesus 1 itu ya, Arabon, itu pada hari Pentakosta itu tidak berjalan normal. Dalam arti gini, jatuh gereja itu, seperti saya selalu bilang, Kisah para Rasul 20 itu jelas, dari antara kalian para pemimpin akan ada orang dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada kalian. Tadinya ini murid-murid ini gereja mula-mula hanya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sekarang ditarik, engkau yang ngatur itu dengan peraturan-peraturan agamawi itu, ajaran-ajaran palsu itu. Jebel, Bileam, Nikolaus ya, ajaran itulah modelnya. Kemudian dan sekarang ini gereja jatuh ini diwakililah ya, jadi campuran lah kalau saya bilang begitu ya. Denominasi itu sebenarnya campuran daripada hukum roh atau peraturan roh dicampur dengan peraturan agamawi ya. Peraturan agamawi itu cirinya apa? Ya istilahnya harus ya. Kalau saudara mendengar khotbah gini ya, gimana sih caranya ngebedain aturan agamawi itu dengan yang dipimpin roh? Gampang sekali. Kalau saudara disuruh harus, gitu ya, kalimatnya pembukanya harus. Misalnya harus bayar perpuluhan supaya. Jadi harus supaya ya.
Harus bayar perpuluhan supaya diberkati. Nah, itu dia aturan agama. Harus bayar buah sulung supaya diberkati, ya. Harus pergi ke gedung gereja tertentu, denominasi tertentu, bertekunlah engkau di situ, tertanamlah engkau di situ supaya bertumbuh. Harus engkau begini tunduk kepada pemimpinmu supaya engkau terlindungi. Harus supaya. Itu cirinya aturan agamawi. Tapi kalau cirinya itu dipimpin roh, tidak ada harus begini, harus begitu. Karena tergantung roh pada saat itu memimpin bagaimana. Hari ini pimpinan roh beda dengan besok. Ya, kayak Paulus itu dia sepenuhnya tawanan roh, dia tergantung aja gerakannya sesuai pimpinan roh hari ini bagaimana. Ya, itulah, ingat ya, hukum roh itu bukan hukum yang ngawur. Hukum roh itu dalam perjanjian baru itu adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Karena Yesus itu dengan kematiannya dia sudah tetelestai itu menggenapi seluruh aturan-aturan hukum Taurat ini yang merupakan simbol. Baik kemah sucinya, baik hari rayanya, baik peraturan-peraturan sunat dan sebagainya itu. Itu makanan juga semuanya. Ingat ya Kolose 2 ayat 17 itu ketika Yesus bilang tetelestai, maka di sini kembali hukumnya hukum Kristus atau hukum roh pemberi hayat. Hukum yang ini sudah digenapi dengan mati bangkit, Yesus turun dengan roh pemberi hayat. Itu hukumnya. Jadi kalau tafsirannya misalnya perpuluhan buah sulung, kalau di sini itu orang, kalau di sini itu hasil tani, kalau di sini orang. Kalau di sini baik suci itu gedung, kalau di sini baik suci itu orang. Kalau di sini misalnya musuh itu 7 bangsa, kalau di sini musuh itu roh jahat. Kalau di sini itu hukum rajam, itu dilemparin batu. Kalau di sini itu Yesus itu Yohanes 8 itu penggenapannya pengampun, siapa yang nggak berdosa lempar dulu dan kemudian pengampunan. Kalau di sini ada berkat-berkatnya kebanyakan jasmani, di sini berkatnya rohani. Begitu penafsirannya tuh harus secara prinsip, penafsirannya yang ini jasmani, yang ini rohani, itu secara prinsipnya karena dia dalam batin. Sini pengenalannya jasmani, di sini pengenalannya rohani, roh ya. Karena Christ in you itu di dalam batin, the kingdom of God is within you, di dalam batin juga. Sehingga kalau ada aturan agama ini selalu aturan yang lahiriah. Kau harus bayar perpuluhan supaya diberkati. Secara lahiriah itu. Kau harus ke gedung ini ibadah, ya dikutip lagi Ibrani 10 ayat 25. Padahal itu salah, itu istilah ibadah di pertemuan itu epi sinagoge. Artinya pertemuan yang di atas, dimensi lebih tinggi. Jadi kalau gampang melacaknya itu sebenarnya. Kalau umat Tuhan, saya yakin umat Tuhan punya pengurapan dalam batinnya. Orang yang dipilih itu banyak, ada pengurapan. Karena dalam dunia kekristenan ini banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu jelas itu, ya. Kalau orang pilihan Tuhan, dia di dalam batinnya ada pengurapan yang dia akan begitu dengar khotbah, dia terus tahu itu. Ini khotbah aturan agamawi atau khotbah ini memang membuat orang merdeka, dipimpin roh. Ya, tidak ditarik kepada denominasi tertentu. Tidak diikat ya dengan aturan-aturan agamawi. Saya sudah pernah jelas religion ya, bahasa Inggris yang diterjemahkan agama itu. Itu berasal dari istilah Latin religare. Re itu diulang ya. Kalau ligare itu diikat tambak. Kalau kapal ditambat jangkar itu. Jadi religare itu artinya diikat ulang oleh aturan-aturan agamawi. Dunia kekristenan penuh dengan orang suruh dipimpin roh dan peraturan agamawi. Kalau kau mau bertumbuh, ikuti aturan ini. Ya. Saudaraku, kita menerima hayat. Yesus bilang aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Hayat itu memiliki daya pertumbuhan sendiri. Kayak saudara nanam pohon, apa harus diatur-atur itu pohon? Enggak. Ya, memang ada tindakan-tindakan yang perlu, misalnya barangkali perlu dikasih pupuk sedikit atau bagaimana. Tapi kalau dia bertumbuhnya, dia bertumbuh sendiri. Ya, bedanya kalau saudara tanam kelereng atau gundu itu, kan dia nggak bertumbuh biar diapain juga. Kenapa? Karena di dalam kelereng tidak ada daya pertumbuhan. Tapi di dalam hayat Kristus, dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Jadi tidak perlu aturan agamawi, kau harus ikutin ritual ini, kau harus buat perpuluhan ini, kau harus bikin buah sulung, kau harus itu aturan-aturan diatur oleh para pemimpin agamawi, orang Farisi dan ahli Taurat zaman ini. Itulah perbudakan itu, diikat kembali. Nah, kalau kita dalam kondisi begitu, tidak mungkin ada damai. Tidak mungkin aman.
negeri dan berhenti berperang, nggak mungkin. Saudara akan terus berperang dalam dirimu. Sebab engkau kalau ketika melakukan ini rasanya kurang, itu iblis dapat kesempatan nuduh. Engkau bohong, engkau kesini-sini, masih kurang. Itu karena kenapa? Begitu. Karena masih terikat dengan aturan agamawi, iblis ada kesempatan di situ masuk, ya. Memang sampai tingkat tertentu aturan agama itu bikin damai. Rasanya kalau udah pergi ke gedung gereja, gedung denominasi ini, rasanya damai. Hari Minggu pagi misalnya gitu ya. Rasanya kalau udah ngasih ini, rasanya damai. Itu kan damai palsu. Saudara nggak bertumbuh dengan berbuat aturan-aturan agamawi. Saudara bertumbuh kalau memang di dalam kasih karunia. Ini memang ini ya. Di dalam kasih karunia ini bukan berarti nggak berbuat apa-apa. Paulus bilang begini, aku bekerja lebih keras dari seluruh rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, kata Paulus. Kasih karunia yang bekerja dalam diriku. Jadi orang yang aman dalam hati berhenti berperang, dia bukan berarti gak sibuk. Sibuk dia bekerja sesuai pimpinan roh. Hari ini suruh doa, hari ini suruh baca kitab, hari ini suruh kerja di ladang, hari ini kerja di bengkel, hari ini bisnis ini, hari sibuk dia. Tapi bukan dia yang ngerjain itu. Dia dalam kondisi damai. Karena kasih karunia yang melakukannya itu. Ya udah beda ya kasih karunia dengan aturan agamawi ini ya. Kalau kasih karunia saudara damai. Saudara nggak akan dapat kesempatan iblis. Nggak bisa nuduh saudara. Tapi kalau saudara bikin aturan agamawi seperti para pemimpin denominasi umumnya ini ya. Aturan-aturannya banyak sekali. Saudara di situ memberi kesempatan iblis itu menuduh. Engkau kurang kok, engkau kurang berbakti kok, engkau kurang berdoa kok, engkau kurang baca kitab, kok kurang. Makin dia kesempatan. Jadi berdiamlah dalam kasih karunia, bertumbuh kok. Jangan pikir bertumbuh kalau kesana kesini ikutin ritual ini. Saya punya kenalan juga lah, saya tahu lah ya 20-30 tahun orang yang mengikuti aturan agamawi nggak berubah kok, pewahyuannya pun termasuk para pengkhotbahnya juga ya begitu-begitu aja khotbahnya. 10 tahun yang lalu saya pernah dengar, dia khotbah ini, kemudian sekarang sama, nggak bertumbuh, nggak ada pewahyuan yang baru, kenapa? Ya karena aturan agama itu hanya ritual-ritual aja yang tidak memberikan pertumbuhan atau pewahyuan. Kalau saudara mau bertumbuh mendapat pewahyuan, di sinilah dia. Hiduplah dalam kasih karunia, itu aja. Apa cirinya? Kasih karunia ikutin pimpinan ya. Pimpinan hayat yang dalam batin, pimpinan Kristus yang dalam batin, itu aja. Saudara kalau keluar dari kasih karunia diperbudaklah oleh aturan-aturan agamawi. Banyak para pemimpin ini yang beri aturan sama saudara banyak. Kalau malah dipanggil-panggil sini-sini, ikut sama aku, biar aku bikin kasih aturan sini. Ya, aku di sini pemimpin, ku kasih kau aturan-aturan, ya. Saudara tapi kembali lagi lah, kalau umat pilihan Tuhan, saya percaya di dalam dirinya ada pengurapan. Dia ngerti, dia nggak diperbudak oleh aturan agamawi, dia berjalan dalam kasih karunia, dia berjalan ibadahnya itu dalam roh dan kebenaran, realita ya, bukan simbol. Ya. Kalau bikin perpuluhan buah sulung itu semua itu kan simbol itu. Ya. Jadi bagaimana kondisi aman ini ya? Aman, kita saat ini bisa aman, umat pilihan Tuhan pasti saat ini aman. Karena pertama dia tidak diperbudak oleh aturan agamawi. Dia udah selesai lah dengan dirinya. Aku sekarang bekerja dalam kasih karunia, sibuk. Barangkali lebih sibuk daripada orang-orang agamawi itu. Ya. Kita lebih sibuk tapi dalam kasih karunia, bukan aku yang bekerja. Tapi kasih karunia Tuhan. Nah ini dia pengertian yang aman itu. Kalau pakai istilah apa? Rest in the spirit. Ya, bukan rest in peace. Rest in the spirit. Tenang dalam hati. Damai sejahtera Kristus. Nggak lagi takut, khawatir, gelisah, cari kemuliaan manusia, cari duit, maksudnya cinta uang gitu ya, nipu-nipu jemaat supaya dapat duit. Nggak lagi begitu. Nggak gitu lagi. Kita sudah percaya Tuhan gembalaku, dia akan pelihara aku, ya. Damai deh. Enak loh orang yang hidup dalam damai itu. Enak. Maka Yesus bilang waktu dia pergi, dia warisin apa? Ya biasanya orang kan suka warisin bagi anaknya, ya bagus lah kalau bisa ngasih warisin rumah, mobil apa. Kalau Yesus tidak punya apa-apa yang diwariskannya. Hanya dibilang yang kuberikan enggak seperti yang dunia berikan. Aku berikan damai sejahteraku. Damai sejahtera jenis aku yang ku jalan ini nih, yang berasal dari
I am the life, ayat ini kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Termasuk dunia keagamaan itu ya, dengan segala aturan-aturan agamawinya. Jadi, saudara saya, dalam damai sejahtera, aman, berhenti berperang, itu berarti kita menjalani damai sejahteranya Kristus. Aduh, enak sekali hidup ini. Saudara nggak mungkin stroke lah. Bahkan sakit penyakit juga bisa hilang. Orang kan banyak penyakit itu kebanyakan orang bilang psikosomatis, penyakit jiwa yang akhirnya larinya ke tubuh. Karena stres, gelisah, takut, khawatir, tumbuhlah penyakit-penyakit itu. Itu tandanya ya psikosomatis katanya. Kalau saudara dan saya ada damai sejahtera Kristus, tidak ada lagi itulah. Udah damai sejahtera sukacita lah. Amin lah ya. Jadi inilah yang harusnya dicapai. Seperti yang Yosua dan Israel itu capai, demikianlah kita sebagai umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin.